Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 50. Melihat suaminya diserang secara demikian hebat, Choa Tok Sian Li cepat menubruk maju dengan pedangnya, membacok ke arah lengan tangan Bun Hou yang mencengkeram, sedangkan Hek Isian Kou cepat meloncat ke samping. Namun tetap saja hawa pukulan Tian Te Sin Chiang masih menyerempet pundaknya dan pendeta wanita tua ini terhuyung-huyung ke belakang dan mukanya berubah pucat. Bun Hou menarik kembali tangan yang mencengkeram karena bacokan pedang dari samping itu cukup berbahaya, kemudian tubuhnya sudah tiba di atas tanah lagi. Kini pemuda itu kembali telah dikurung dan dengan isyarat bentakan nyaring, Hek Isian Kou mendahului menyerang, diikuti oleh dua orang temannya, dan terdengar suara Bou Taisu. Sian Cai, bocah ini memang lihai. Biar aku membantu kalian. Wuwutut. Bun Hou cepat meloncat ke belakang, berjungkir balik dan mengelak dari sambaran kedua ujung lengan baju Bou Taisu. Memang senjata kakek ini hanya ujung lengan baju, ujung kain biasa. Akan tetapi Bun Hou maklum betapa ujung lengan baju ini lebih lihai daripada senjata-senjata tajam tiga orang pengeroyoknya yang lain. Bagus. Majulah kalian semua. Memang aku sudah mengenal siapa kalian, orang-orang tua pengecut ini. Bun Hou berseru dan dia pun balas menyerang. Terjadilah pertandingan yang hebat bukan main, seorang pemuda dikeroyok oleh 4 orang tua yang kesemuanya merupakan tokoh-tokoh besar dalam dunia persilatan. Namun, pemuda itu sama sekali tidak terdesak, bahkan beberapa kali 4 orang itu kelihatan terhuyung ke belakang setiap kali hawa pukulan Tian Te Sin Chiang yang dahsyat mendorong mereka biarpun tidak mengenai langsung. Sementara itu, untuk kedua kalinya, Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli terkejut dan kagum melihat kehebatan pemuda itu. Mereka kini tidak begitu jerih lagi menghadapi pukulan-pukulan dahsyat yang mereka kenal sebagai pukulan yang pernah membuat mereka jatuh bangun dan dihajar habis-habisan ketika mereka pernah bentrok dengan pendeta lama dari Tibet itu. Kini mereka telah menyempurnakan ilmu mereka, ilmu kekebalan yang membuat mereka tidak usah takut lagi menghadapi pukulan seperti Tian Te Sin Chiang dan lain-lain. Kalau kita tidak maju, kurasa pembantu-pembantu kita yang tiada gunanya itu tidak akan mampu merobohkannya, kata Pek Hiat Moko dengan suara tidak puas. Bukan salah mereka. Mereka merupakan pembantu-pembantu yang cakap, hanya pemuda inilah yang terlalu lihai. Dia merupakan seorang sandera yang amat baik untuk menjamin kedatangan ayahnya, Ketua Chin Ling Pai ke sini, kata Hek Hiat Moli. Engkau benar sekali. Sebaiknya kalau kita tangkap dia. Jangan kira mudah menangkap seorang yang memiliki kepandaian seperti dia. Kita harus menggunakan akal. Ingatkah kau betapa tadi dia lebih mementingkan nona itu daripada pedang pusaka Siang Bok Kiam? Ini tentu ada apa-apanya. Moko, kau bantulah 4 orang itu sebelum mereka terpukul mampus oleh musuh. Aku mempunyai akal untuk menundukkan pemuda itu sehingga dapat menjadi tawanan kita. Pek Hiat Moko mengangguk dan sekali tubuhnya bergerak, dia sudah meloncat dan menerjang Bun Hou dengan pukulan dahsyat dari tangan kanannya. Pek Hiat Moko terkenal dengan sinkannya yang mengandung hawa beracun dan yang mendatangkan hawa dingin sekali. Ketika Bun Hou yang sedang berusaha merobohkan 4 orang pengeroyoknya itu tiba-tiba merasa ada hawa dingin menyambar dari kiri, tahulah dia bahwa dia diserang oleh seorang yang memiliki sinkang amat kuat. Cepat dia pun mengerahkan tenaganya menangkis ke kiri, disusul oleh tamparan tangan kanannya dengan pukulan Tian Te Sin Chiang ke arah orang yang baru datang ini. Prat! Des! Tangkisannya membuat lengan Pek Hiat Moko terpental dan pukulan Tian Te Sin Chiang itu membuat si kakek bermuka putih ini bergulingan, akan tetapi sambil tersenyum dia sudah bangkit kembali, tanda bahwa pukulan sakti itu sama sekali tidak melukainya. Hahaha. Tian Te Sin Chiang ternyata tidak seberapa. Boleh saja lama busuk dari Tibet itu datang ke sini, kami tidak takut menghadapi pukulannya, hahaha. Pek Hiat Moko tertawa girang. Tadi dia memang hendak menguji keampuhan ilmunya yang baru dan ternyata lulus dengan baik, karena pukulan hebat itu pun dapat diterimanya tanpa melukai bagian dalam tubuhnya. Dan kini dia menyerang lagi lebih hebat daripada tadi. Bun Hou menjadi penasaran dan marah. Kakek ini hebat sekali dan kalau dia lebih dulu merobohkan yang 4 orang, tentu dia tidak akan dapat mengerahkan seluruh kepandaiannya untuk menghadapinya. Dalam pertandingan 1 lawan 1, dia yakin akan dapat mengalahkan kakek ini, biarpun kakek ini memiliki kekebalan yang begitu istimewa.
Berpikir demikian, dia lalu mengelak dari semua serangan Pek Hiat Moko, menjauhinya dan dengan sungguh-sungguh dia kini menerjang 4 orang yang lain. Hebat bukan main sambaran hawa pukulan Tian Te Xinjiang dari tangannya dan selagi 4 orang lawan itu mundur, dia sudah mengeluarkan senjatanya, yaitu pedang Hong Chu Kiam yang mengeluarkan sinar keemasan menyilaukan mata. Terang-terang terabret. Sinar emas itu bergulung-gulung dengan amat hebatnya dan itulah Siang Bok Kiam Sut yang dimainkan oleh pemuda ini dan akibatnya, pedang di tangan Hek Isian Kou rusak ujungnya, guci arak di tangan An Bin Chiu Kui menjadi bocor dan ujung lengan baju sebelah kiri dari Bout Hai Su juga terbabat putus. 4 orang itu berseru kaget dan cepat mundur. Akan tetapi sinar emas dari pedang Hong Chu Kiam kini bergulung-gulung makin luas dan mengancam mereka tanpa mendekati Pek Hiat Moko. Memang Bun Hou hendak mengalahkan 4 orang pengeroyok itu lebih dulu sebelum dia dapat memusatkan seluruh perhatian dan kepandaiannya untuk menandingi kakek yang amat lihai itu. Tahan! Cia Bun Hou, lihat ini! Terdengar bentakan Hek Hiat Moli dengan suara nyaring. Bun Hou meloncat ke belakang, menoleh dan dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika dia melihat In Hong dalam keadaan terbelenggu kedua kaki tangannya telah berdiri di situ, dijaga oleh Hek Hiat Moli yang berdiri di belakang gadis itu. Hong Moi. Tak disadarinya lagi Bun Hou berseru girang melihat gadis itu benar-benar masih dalam keadaan selamat. Akan tetapi juga khawatir melihat gadis itu sama sekali tidak berdaya karena selain dibelenggu tangannya, juga tangan nenek yang membentuk cakar di dekat tengkuknya itu merupakan todongan maut. Cia Bun Hou, pilihlah. Engkau menyerah baik-baik atau nona ini akan kuhabiskan nyawanya di depan matamu. Jangan dengarkan dia. Aku tidak takut mati. Tiba-tiba In Hong berseru nyaring dan Bun Hou menjadi terharu. Gadis itu masih sama dengan dulu, gadis lincah dan berani, tidak berkedip menghadapi ancaman maut. Masih sama dengan Nona Hong, yang dulu itu, dengan Hong Moi, yang dulu itu. Hong Moi. Kembali dia mengeluh dan meragu. Cia Bun Hou, engkau adalah putra ketua Qin Ling Pai yang perkasa. Tunjukkanlah kejantananmu dan jangan pedulikan aku. Kembali In Hong berkata. Jangan kau merendahkan nama ayahmu. Cia Bun Hou, bergeraklah sedikit saja, dan nona ini akan mampus. Tangan berbentuk cakar itu kini menempel di tengkuk In Hong. Hek Hiat Moli. Bun Hou berseru nyaring, mengerahkan kaikangnya sehingga suaranya terdengar amat berwibawa dan menggetarkan jantung mereka yang mendengarnya. Boleh jadi engkau dapat membunuh Nona Yap In Hong akan tetapi aku pun dapat membunuh kalian semua. Hahaha, Cia Bun Hou bocah sombong. Kau kira akan mampu membunuh kami? Hahaha, nona itu dapat kami bunuh dan kau pun juga. Lihat berapa besar kekuatan kami. Ucapan Pek Hiat Moko ini membuat Bun Hou melihat ke sekeliling dan ternyata tempat itu telah terkurung oleh 100 orang anak buah yang kelihatannya kuat-kuat dan bersenjata lengkap. Dia memandang kepada Si Kui sekejap dan diam-diam dia mengakui kebenaran keterangan gadis itu yang kini kelihatan amat berduka memandang ke arahnya. Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli. Biarpun demikian, tetap saja untuk kematian Nona Yap In Hong aku akan dapat membunuh banyak sekali orang di sini. Maka tidak adillah kalau aku menyerah begitu saja tanpa imbalan. Kalian bebaskan Nona Yap In Hong dan sebagai gantinya, biar aku yang menjadi tawananmu, mau kalian bunuh atau apa saja terserah. Akan tetapi Nona itu harus bebas dulu. Houko, jangan gila. In Hong menjerit dan tanpa disadarinya dia kembali telah menyebut Houko kepada Bun Hou. Bun Hou tersenyum kepadanya. Hong Moi, sudah sepatutnya kalau laki-laki yang menjadi tawanan, bukan wanita. Pula, mereka tidak mempunyai urusan denganmu, melainkan dengan Qin Ling Pai. Kalau engkau yang ditawan, hal itu kiranya belum tentu akan menarik perhatian ketua Qin Ling Pai, berbeda kalau aku yang ditawan. Sengaja Bun Hou mengucapkan ini keras-keras agar terdengar oleh semua orang. Cia Bun Hou, engkau tetap tidak mau menyerah. Hek Hiat Moli berteriak. Sesukamulah kalau kau hendak membunuhnya akan tetapi aku bersumpah akan membasmi kalian, akan melawan sampai titik darah terakhir. Hanya kalau dia sudah kalian bebaskan saja, aku mau menyerah tanpa syarat. Houko. In Hong menjerit lagi dan kini kedua matanya menjadi basah. Tak disangkanya pemuda itu kini begitu tabah dan rela mengorbankan dirinya, mengorbankan keselamatan nyawanya untuk menolong dia. Bagaimana Jiwie Lo Cian Pui? Bun Hou mengejek.
Kalian memilih aku mengamuk dan membunuhi semua orang di sini ataukah menukar aku dengan nona itu? Pek Hiat Moko mendekati Hek Hiat Molly dan mereka bicara dalam bahasa Sailan. Memang dia lebih berharga daripada gadis ini, kata Pek Hiat Moko. Akan tetapi bagaimana dengan nenek pakaian hitam yang telah membantu kita? Dia hendak menuntut balas kepada gadis ini, kata Hek Hiat Molly. Kita janjikan dia bahwa kelak kita akan membantu dia menangkap kembali gadis itu. Setelah berunding dalam bahasa Sailan, lalu Pek Hiat Moko berkata kepada Bun Hou yang masih berdiri dengan pedang Hong Chukiam di tangan. Cia Bun Hou, kami menerima usulmu untuk menukar dirimu dengan diri gadis ini. Nah, kau menyerahlah dan lemparkan pedang itu. Bun Hou tersenyum, sejenak nampak deretan giginya yang putih dan kuat. Siapa bisa percaya omongan kalian? Bebaskan dulu Nona Yap In Hong, dan pedang di tanganku ini adalah pedangnya, akan kuberikan kepadanya. Kalau dia sudah keluar dari tempat ini, barulah aku akan menyerah. Kakek dan nenek itu marah sekali, merasa terhina. Bocah lancang. Kami adalah guru-guru dari seorang raja, dan kau berani menganggap kami sebagai orang-orang yang akan melanggar janji? Kalau tidak percaya kepada kami pun bisa tidak percaya kepadamu. Bagaimana kalau setelah gadis ini kami bebaskan, kau tidak mau menyerah? Aku adalah putra ketua Qin Ling Pai. Mana ada orang Qin Ling Pai melanggar janji? Kalian sudah jelas pernah melanggar ketika di antara bayangan dewa dan aku memperebutkan pedang Siang Bok Kiam. Aku keluar sebagai pemenang, akan tetapi pedang tidak diberikan kepadaku, melainkan kalian tahan. Aku sudah berjanji dan lebih baik mati daripada melanggar janji, itulah watak seorang pendekar. Baiklah. Memang kami akan lebih senang melihat putra ketua Qin Ling Pai melanggar janji daripada melihat kau mati, agar enak kami menceritakan ke seluruh dunia Kang Ou akan kerendahan watak putra ketua Qin Ling Pai, kata Pek Hiat Moko yang cerdik itu. Molly, bebaskan nona ini. Nanti dulu, Molly. Tiba-tiba Hek Isian Kou mengangkat tangan mencegah. Apakah kalian akan melanggar janji kalian kepadaku? Nona itu adalah milikku, kalian harus ingat ini. Hek Isian Kou, kami tidak melanggar janji apa-apa. Hek Hiat Molly menjawab. Hanya karena terpaksa saja kami membebaskan nona ini. Kami menjanjikan kepadamu kalau urusan kita semua sudah selesai, dan sekarang urusan belum selesai, bantuanmu pun belum kelihatan. Jangan khawatir, nona ini dibebaskan menurut perjanjian dengan Cia Bun Hou, hanya untuk hari ini saja sebagai penukaran dirinya. Kelak, apa sih sukarnya bagi kami untuk menangkapnya kembali? Kalau sudah selesai urusan kita, kami pasti akan membantumu menangkapnya kembali. Ingatlah, dari dalam istana kaisar pun kami dapat mengambilnya apalagi di tempat lain. Hek Isian Kou tidak dapat membantah pula dan juga membantah pun tidak akan ada gunanya. Lebih baik bersahabat dengan kakek dan nenek ini yang memang amat lihai dan yang kelak boleh diandalkan untuk membantunya menangkap gadis yang telah membunuh kekasihnya, Hua Hua Cincin itu, daripada sekarang memusuhinya dan sama sekali tidak akan menguntungkannya. Hek Hiat Molly lalu menggunakan kekuatan jari-jari tangannya untuk mematahkan semua belenggu kaki tangan In Hong dan membebaskan totokannya dengan jalan menotok kedua pundak gadis itu. Hampir saja In Hong roboh terguling kalau saja dia tidak cepat meloncat karena pembebasan totokan dan belenggu itu membuat seluruh tubuhnya terasa berdenyut nyeri. Bun Hou sudah cepat mendekatinya dan menyerahkan pedangnya. Hong Moi, kau pergilah cepat dan laporkan kepada ayah tentang keadaanku. Lekaslah pergi, Hong Moi dan ini ku kembalikan pedangmu. Bun Hou menyerahkan Hong Chukiam. Seperti dalam mimpi atau seperti patung hidup In Hong menerima pedang itu, matanya masih basah ketika dia sejenak memandang Bun Hou. Houko tidak boleh begini, katanya dengan suara berbisik. Sudahlah, Moi Moi. Pergilah. Hatiku berbahagia sekali dapat melihat engkau bebas dari neraka ini. Tapi, kau... Sudahlah, jangan mengkhawatirkan aku. Mereka hanya akan menggunakan aku sebagai umpan. Pergilah, Hong Moi dan kau maafkan semua kesalahanku yang sudah-sudah. Hou Koko. In Hong memejamkan mata dan menggunakan punggung tangan kiri untuk menghapus 2 titik air mata. Lalu dia mengepal tinju tangan kirinya, memalangkan pedang Hong Chukiam di depan dada. Houko, biar kuhajar mereka ini. Hush, jangan sembrono, Hong Moi. Aku sudah berjanji kepada mereka. Hayo lekas pergi, mengapa kami disuruh nonton sandiwara, bentak An Bin Ciukui dengan marah.
Pergilah, Hong Moy, sampai mati aku tidak akan melupakanmu, kata pula Bun Hou sambil mendorong pundak nona itu dengan gerakan halus. Dengan isak tertahan In Hong membalikkan tubuhnya dan berlari keluar dari pintu gerbang tembok yang kini sudah tertutup kembali lubangnya itu. Setelah melihat In Hong pergi jauh barulah Bun Hou menundukkan muka, lalu mengangkatnya lagi memandang Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Molly. Nah, sekarang aku menyerah. Engkau memang sungguh seorang muda yang amat gagah. Pek Hiat Moko memuji sambil mendekati pemuda itu bersama Hek Hiat Molly. Akan tetapi demi keamanan, terpaksa kau harus ditundukkan, kata Hek Hiat Molly dan secepat kilat, jari tangannya menotok. Bun Hou mengangguk. Maaf, anggota tubuhku bergerak otomatis tanpa ku sengaja. Pek Hiat Moko mengeluarkan tali berwarna hitam dari saku bajunya. Biar kuikat saja dengan ini. Dan kakek ini pun lalu mengikat kedua tangan pemuda itu di belakang tubuhnya. Tali ini bukan tali sembarangan, melainkan otot dari harimau hitam yang hanya terdapat di daerah sailan dan otot-otot ini setelah direndam obat, merupakan benda yang ulet dan tidak dapat dibikin putus oleh apapun. Setelah dibelenggu kedua tangannya, Bun Hou lalu digiring hendak dimasukkan dalam kamar tahanan. Akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Bebaskan dia! Hong Moy! Bun Hou membalikkan tubuh dan memandang dengan mata terbelalak lebar dan muka berubah saking kagetnya melihat bahwa yang datang itu bukan lain adalah In Hong. Gadis ini kelihatan jelas habis menangis, matanya merah dan pipinya basah. Kini dia tidak menangis lagi, bahkan sikapnya gagah dan beringas, pedang Hong Chu Kiam di tangannya dan dia berdiri tegak, sikapnya mengancam seperti seekor harimau betina yang dirampas anaknya. Hong Moy, pergilah. Ah! Bun Hou menjadi bingung sekali. Sementara itu, Hek Isiankou dan muridnya, Liong Sikui, sudah menerjang In Hong dengan senjata mereka, yaitu Hek Isiankou menggunakan pedang hitamnya yang ujungnya rusak oleh Bun Hou tadi sedangkan Sikui mempergunakan sepasang pedang. Melihat betapa gadis itu melawan dengan nekat dan gerakannya cepat bukan main, Bo Taisu juga sudah turun tangan membantu. Hanya Ang Bin Chiu Kui dan Choa Tok Sian Li yang masih marah kepada Hek Isiankou tidak mau membantu, hanya menonton. Hahaha, tidak usah dicari dia sudah kembali, hahaha. Pek Hiat Moko tertawa bergelak dan Hek Hiat Molly sudah meloncat dan ikut mengeroyok In Hong. Tentu saja In Hong segera terdesak mundur karena nenek ini memang lihai bukan main. Pernah dia dicoba oleh nenek ini dan tidak dapat menang karena nenek ini memiliki kekebalan yang luar biasa. Akan tetapi, dengan pedang Hong Chu Kiam di tangan, In Hong merupakan seorang yang sukar dikalahkan begitu saja dan dia mengamuk dengan hebat sehingga Sikui yang tingkat kepandaiannya paling rendah terpaksa mundur. Hek Hiat Molly, apakah engkau demikian tak tahu malu untuk melanggar janji? Bun Hou membentak dan berusaha untuk membebaskan diri, namun biar dia telah mengerahkan seluruh tenaga sinkangnya, kedua lengannya tidak mampu membikin putus tali yang membelenggunya. Tali itu terlampau ulet dan juga agak mulur sehingga tidak mungkin dapat dibikin putus. Cia Bun Hou. Siapa yang melanggar janji? Nona itu datang sendiri, dan kami tidak mengejarnya, dia yang datang mengamuk. Apakah itu berarti kami melanggar janji? Pek Hiat Moko berkata. Tentu saja Bun Hou tidak membantah kata-kata itu dan kembali dia berseru. Hong Moy, jangan. Pergilah lekas. Sambil menangkis serangan yang dilakukan dengan penuh kebencian oleh Hek Isiankou, In Hong menjawab. Tidak. Kalau engkau tidak dibebaskan, aku akan mengamuk sampai titik darah terakhir. Hek Isiankou menjerit dan meloncat mundur karena pundaknya tergores ujung pedang Hong Chu Kiam sehingga berdarah. Hek Hiat Molly menubruk dan ketika sinar keemasan pedang Hong Chu Kiam menyambar, nenek ini menangkis dengan lengannya dan sebuah tamparannya mengenai pundak In Hong sehingga darah ini terhuyung. Hong Moy, pergilah, kembali Bun Hou berteriak, akan tetapi In Hong sudah marah seperti seekor harimau terluka. Dia meloncat bangun dan dengan mata beringas memandang nenek bermuka hitam itu dan 15 orang anak buahnya yang kini sudah mengurung In Hong dengan membawa tali-tali panjang yang digulung. Inilah pasukan tali yang sudah terlatih baik oleh dua orang kakek dan nenek itu. Begitu Hek Hiat Molly berseru keras, orang-orang itu menggerakkan tangan dan meluncurlah tali-tali yang panjang itu ke sekitar tubuh In Hong, dan ujung itu diterima oleh seorang teman di seberang.
Dengan demikian, tahu-tahu In Hong telah dikurung oleh tali-tali yang ruwet dan aneh sehingga dia sukar untuk bergerak karena kemanapun dia maju, tentu terhalang oleh tali yang ruwet itu. In Hong menjadi marah, akan tetapi dia tidak mampu menyerang 15 orang yang mengurungnya itu. Mereka ikut bergerak kalau dia bergerak, dan kedudukannya tetap saja di tengah-tengah terhalang oleh tali temali itu. Terdengar darah ini mengeluarkan suara melengking keras dan pedangnya kini tidak lagi mencari sasaran manusia melainkan mengamuk kepada tali-tali itu. Tali itu ternyata juga terbuat dari bahan yang kuat sekali. Akan tetapi Hong Chukiam yang tajam digerakkan oleh tangan darah itu yang mengandung sinkang kuat, merupakan sinar yang bukan main hebatnya sehingga tak lama kemudian tali temali itu mulai putus. 15 orang yang memegang ujung tali temali itu pun mulai menjadi kacau dan In Hong sudah dapat minggir mendekati mereka yang makin panik dan jerih karena tali temali yang membentuk semacam jaring itu kini telah robek-robek. Mundur, teriak Pek Hiat Moko setelah dia mengikat kedua kaki Bun Hou dengan tali otot hitam sehingga pemuda ini sekarang rebah di atas tanah tak dapat bergerak lagi. Kakek ini sekarang bersama nenek muka hitam lalu menyerbu ke depan. Melihat dua orang musuhnya ini, In Hong membentak dan pedangnya berkelebat menyerang dengan ganas. Namun, kakek dan nenek yang kini telah memegang sebatang tongkat itu menangkis dan mendesak ke depan. In Hong dikurung rapat dan didesak sedemikian rupa sehingga gadis itu menjadi repot juga. Menghadapi seorang di antara mereka dia sudah kewalahan karena kekebalan mereka yang luar biasa, apalagi kini dikeroyok dua dan mereka berdua itu memainkan sebatang tongkat secara istimewa pula. Belum sampai 50 jurus dia mempertahankan, dia telah roboh oleh totokan istimewa yang dilakukan dengan ujung tongkat oleh Pek Hiat Moko. Tubuh In Hong terguling dan segera dia pun diikat kaki tangannya seperti Bun Hou dan dilempar di dekat Bun Hou. Kebetulan sekali In Hong terjatuh dengan muka berhadapan dengan pemuda itu. Mereka saling pandang dan sejenak pandang mata mereka bertaup, kemudian terdengar Bun Hou mengeluh kekecewaan. Percuma saja dia mengorbankan dirinya untuk gadis ini. Duh! Dua kali tangan Pek Hiat Moko bergerak ke arah tengkuk Bun Hou dan In Hong, dan kedua orang muda itu mengeluh dan tak bergerak lagi, mata mereka terpejam karena mereka telah pingsan. Kakek dan nenek itu sendiri yang mengempit tubuh dua orang muda yang merupakan tahanan dan sandera amat berharga itu, diiringkan oleh semua pembantunya mereka lalu membawa dua orang tawanan itu dan setelah membebaskan totokan dan tali, melemparkan mereka ke dalam kamar tahanan yang amat kuat. Kamar tahanan dari baja yang tidak mungkin dapat dibobol oleh seorang lihai seperti Bun Hou sekalipun. Mengapa mereka dibebaskan? Sungguh berbahaya, Lo Cianpue. Angbin Ciukui mencela Pek Hiat Moko setelah dua orang muda itu dibebaskan dari belenggu dan dilempar ke dalam kamar tahanan dan pintunya dikunci dari luar. Pek Hiat Moko tersenyum. Biarpun berbahaya, mereka itu hanya seperti dua ekor harimau di dalam kerangkeng. Mereka tidak berbahaya lagi dan sewaktu-waktu mudah saja kita merobohkan mereka dari luar kerangkeng. Mereka adalah sandera-sandera yang amat berharga. Harus dijaga jangan sampai sakit dan mati sebelum semua teman Tehusi Keparat itu mewakilinya datang ke sini dan menerima hukuman. Angbin Ciukui bergidik karena dalam suara kakek ini terkandung ancaman yang amat hebat. Sungguh saya merasa heran, Lo Cianpue. Panglima Tehu sudah mati, kenapa Jiwie Lo Cianpue menaruh dendam yang demikian hebat sehingga semua temannya harus dihukum? Tiba-tiba leher baju setan arak itu dicengkeram oleh tangan kiri Pek Hiat Moko sehingga si setan arak kaget dan ketakutan. Ampun, maafkan kalau saya salah bicara. Akan tetapi Pek Hiat Moko menarik muka Angbin Ciukui sampai dekat dengan mukanya. Lihat. Lihat baik-baik mukaku, dan lihat muka Hek Hiat Moli. Apakah seperti manusia lagi? Itu semua gara-gara si Keparat Tehu. Dia lalu mendorong dan melepaskan tubuh Angbin Ciukui yang jatuh terjerembab ke atas lantai. Sekarang, engkau dan istrimu harus menjaga baik-baik dua orang tawanan ini. Awas, kalau sampai mereka itu sakit atau mati atau lolos, nyawa kalian berdua yang menjadi gantinya. Pek Hiat Moko memang cerdik. Dia tidak mempercayakan penjagaan atas diri dua orang tawanan itu kepada Bo Taisu, atau Hek Isian Kou, karena dia tahu bahwa dua orang itu hanya membantunya karena mereka itu mempunyai tujuan pribadi masing-masing. Tidak seperti Angbin Ciukui dan istrinya yang sudah menjadi kaki tangan dan orang-orang taklukannya. Orang-orang seperti ini tentu saja lebih tunduk dan taat.
Bun Hou siuman lebih dulu dan segera dia bangkit di atas lantai di mana tadi ia menggeletak. Yang pertama-tama menarik matanya adalah tubuh In Hong yang rebah pula di lantai itu, masih pingsan akan tetapi dalam keadaan sehat. Hal kedua yang lebih menarik perhatiannya adalah bahwa dia dan In Hong sama sekali tidak terbelenggu. Hal ini menenangkan hatinya dan mulailah dia memeriksa keadaan di dalam kamar tahanan itu. Sebuah kamar yang tidak begitu besar, kurang lebih 4 meter persegi, dindingnya terbuat dari baja yang amat kuat dan hanya ada sebuah daun pintu yang juga terbuat dari baja tebal. Pergantian udara hanya melalui lubang-lubang di atas pintu yang cukup banyak sehingga mereka tidak akan mati pengap, akan tetapi terlalu sedikit sehingga mereka tidak dapat merasa enak bernapas. Betapapun juga, mereka tidak akan mati tinggal di kamar ini. Dari lubang-lubang itu, kadang-kadang dia melihat bayangan orang di luar daun pintu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bun Hou melihat ada sebuah pembaringan di dalam kamar dan di sudut kamar terdapat sebuah lubang di lantai, agaknya dimaksudkan untuk tempat buang air. Kemudian dia melihat sebuah lubang yang lebarnya kurang lebih 30 cm persegi di bagian bawah pintu, akan tetapi lubang ini ditutup dari luar oleh baja pula dan agaknya lubang itu adalah tempat untuk memasukkan makanan dan lain-lain ke dalam kamar. Paling penting adalah menyadarkan In Hong, pikirnya dan dipondongnya tubuh nona itu, dibaringkannya terlentang di atas pembaringan. Kemudian Bun Hou mengurut tengkuk gadis itu yang tadi kena pukul. Tak lama kemudian gadis itu mengeluh perlahan dan membuka mata. Begitu melihat Bun Hou, dia cepat bangkit duduk, menoleh ke kanan kiri, melihat kaki tangannya dan serunya pertama. "Kita bebas." Bun Hou mengangguk. "Ya, akan tetapi kita dikurung di dalam kamar tahanan yang kuat sekali." In Hong lalu turun, memeriksa kamar itu, melangkah hilir mudik dan tiba-tiba dia membalik, menghadapi Bun Hou dan berkata, "Kita tidak ditotok, tidak dibius dan tidak dibelenggu. Kita bebas dan kalau kita berdua mengamuk, apa sukarnya kita basmi mereka dan lolos dari sini." Bun Hou menggeleng kepala dan duduk di sudut pembaringan yang juga terbuat dari baja. "Kurasa tidak begitu mudah, Hong Moi. Mereka pun bukan orang-orang bodoh. Sudah kuperiksa tadi dan jelas bahwa kita tidak mungkin membobol kamar ini. Pula, kalau kita memberontak dan mengamuk di dalam kamar ini, betapa akan mudahnya bagi mereka untuk membuat kita tidak berdaya dengan asap beracun atau serangan lain." In Hong terkejut. Habis bagaimana?" "Hong Moi, tadi engkau sudah dapat lolos, kenapa engkau kembali?" Bun Hou tidak menegur, melainkan menyesal karena melihat darah itu tertawan kembali. In Hong kini berdiri dan memandang wajah pemuda itu dengan angkuh, mengingatkan Bun Hou akan sifat darah ini yang memang keras, akan tetapi keangkuhan itu baginya amat menarik karena darah itu tidak berpura-pura dan di dalam keangkuhan itu terdapat keagungan yang membuat darah itu menjadi makin menarik. "Kau kira aku ini orang macam apa, Houko? Engkau mengorbankan dirimu untuk kebebasanku. Aku bebas akan tetapi engkau tertawan dan terancam nyawamu. Aturan mana itu? Mana bisa aku diam saja? Tentu selama hidupku aku akan merasa tersiksa oleh penyesalan kalau sampai terjadi sesuatu dengan engkau yang mengorbankan diri untukku. Tidak. Aku tidak bisa melanjutkan perjalanan kebebasanku dan aku nekat kembali untuk mencoba menolongmu dan membebaskanmu. Dan kau gagal. Lebih baik gagal dan sama-sama menghadapi kematian daripada mati sedikit demi sedikit digerogoti penyesalan kelak." Hening sejenak. "Hong Moi. Agaknya engkau ini." "Ya. Angkuh bukan main." "Maksudmu? Sedikitpun engkau tidak sudi menerima budi orang." "Tentu tidak. Sejak kecil aku hidup sendiri, bersama Subo yang kini sudah tidak ada. Aku tidak mengemis budi, tidak mengharapkan budi, dari siapapun." Engkau menjadi keras oleh keadaan, Hong Moi. Sungguh kasihan." "Aku tidak mengharapkan kasihan orang. Akan tetapi aku bukan orang biasa. Aku adalah seorang sahabatmu, Hong Moi. Lupakah engkau akan itu? Engkau malah sudah memberi giok Hongcu, burung Hongkumala, kepadaku dan aku memberikan Hongcu Kiam padamu. Berarti kita telah terikat oleh persahabatan. Dan pedang itu terampas oleh mereka." In Hong berkata kecewa. "Akan tetapi giok Hongcu pemberianmu masih kusimpan."
Bun Hou berkata dan tangannya merogoh ke saku baju sebelah dalam dan dikeluarkanlah hiasan rambut yang terbuat dari batu kumala indah berbentuk burung hong itu. Benda ini selamanya tidak pernah terpisah dari badanku, Hong Moi. Melihat pemuda itu memegang burung hong kumala dan menyatakan demikian, tiba-tiba saja jantung In Hong berdebar keras dan tanpa disadarinya, kedua pipinya menjadi merah dan dia merasa senang bukan main. Kita harus mencari akal untuk dapat lolos dari kurungan ini, Houko, kemudian kita serbu mereka, rampas kembali Siang Bok Kiam dan PS, jangan terburu nafsu, Hong Moi. Tidak akan mudah. Kita harus bersabar dulu. Tapi kita akan celaka. Kurasa tidak, Hong Moi. Sebetulnya, yang diinginkan oleh kakek dan nenek itu adalah ayahku dan para panglima bekas pembantu Panglima Tehu, bukan kita. Kita ini hanya dijadikan umpan belaka. Kalau mereka hendak membunuh kita, tentu agaknya engkau sudah mereka bunuh, dan aku juga. PS. In Hong memberi tanda agar pemuda itu jangan mengeluarkan kata-kata, dan keduanya memandang dengan penuh perhatian kepada lubang kecil yang tiba-tiba terbuka dari luar pintu. Kalau saja ada tangan diulur masuk, tentu In Hong yang sudah siap itu akan menangkapnya. Akan tetapi, terdengar suara ketawa Choa Tok Sian Li di luar pintu itu dan sebuah panci besar dan beberapa mangkok didorong masuk ke dalam satu demi satu tanpa memperlihatkan tangan yang mendorongnya. Kemudian juga sebuah poci minuman. Panci itu berisi masakan sayur mayur dan daging, baunya cukup sedap merangsang selera dan nasi itu putih dan masih mengebulkan uap, masih panas. Poci itu berisi air teh. Iblis, aku tidak sudi makan dan minum suguhanmu. In Hong hendak menendang hidangan itu, akan tetapi cepat-cepat Bun Hou mencegahnya dan memegang lengannya. Hong Moi, apa gunanya itu? Ketika gadis itu memandangnya, dia berkedip dan menggelengkan kepalanya. In Hong tidak berkata apa-apa dan keduanya diam. Hahaha. Terdengar suara ketawa An Bin Chiu Kui di luar. Kiranya suami istri itu menjaga di luar. Bun Hou dan In Hong cepat mengintai dari lubang-lubang angin dan benar saja. Di luar terdapat An Bin Chiu Kui dan Choa Tok Sian Li duduk berjaga dan kini An Bin Chiu Kui berkata. Memang bocah Shichia itu pintar. Tidak seperti gadis itu yang liar. Tiba-tiba terdengar suara Hek Isian Kou. An Bin Chiu Kui dan Choa Tok Sian Li, kalian dan aku adalah sekawan, lupakanlah pertikaian antara kita dan kalian turutilah permintaanku sedikit. Bun Hou dan In Hong cepat mengintai dari lubang-lubang angin dan benar saja. Di luar terdapat An Bin Chiu Kui dan Choat. Apakah permintaanmu itu, Sian Kou? Biarkan aku memotong tangan kanan gadis bernama Yap In Hong itu untuk membalas kematian sahabatku. Wah, dalam keadaan biasa aku sendiri akan suka menonton kau melakukan penyembelihan terhadap dia, akan tetapi kami berdua bertugas jaga di sini, tidak saja menjaga agar mereka jangan lolos, juga jangan mereka sakit atau mampus. Bagaimana mungkin kami berani membiarkan kau memotong lengannya? Tentu lengan kami akan hilang pula sebagai gantinya, kata An Bin Chiu Kui. Sian Kou, harap kau jangan cari-cari perkara. Kau tahu bahwa yang menentukan hanyalah dua orang Lo Cian Pui yang berkuasa di sini. Kalau engkau hendak minta sesuatu, mintalah kepada beliau berdua. Kalau sudah ada perkenan beliau, biar kau bunuh gadis itu pun kami tidak mencampuri, kata Choa Tok Sian Li. Hek Isian Kou menghela napas panjang. Dia pun tidak berani melanggar perintah dua orang kakek dan nenek iblis itu, betapapun sakitnya hatinya dan betapa inginnya untuk segera membalas dendam. Tiga orang itu tiba-tiba bicara bisik-bisik dan menjauhi pintu kamar itu sehingga Bun Hou dan In Hong tidak lagi melihat atau mendengar mereka. Hong Moi, mari kita makan, mumpung masih panas-panas. Bun Hou mengangkati semua hidangan itu ke atas pembaringan besi dan mempersilakan gadis itu makan. Aku tidak sudi makan hidangan mereka. Hong Moi, pikirlah dengan tenang. Kita perlu memelihara kesehatan dan mengumpulkan tenaga, bukan? Sekali waktu akan ada gunanya bagi kita. Kalau kau tidak mau makan sampai jatuh sakit dan lemah, bagaimana mungkin kita dapat melawan mereka kalau saatnya tiba? Dibujuk demikian, In Hong termenung, lalu dengan cemberut dia duduk pula di atas pembaringan dan menerima semangkok nasi dan sumpitnya. Akan tetapi ketika dia hendak menyendok sayur, dia berkata penuh curiga. Siapa tahu masakan ini mengandung racun? Bun Hou tersenyum, menyendok sayur dan daging lalu memakannya dengan enak.
Tidak mungkin, katanya. Mereka perlu dengan kita sebagai sandera, mengapa mereka harus meracun kita? Pula banyak jalan untuk membunuh kita yang sudah tidak berdaya, mengapa menggunakan racun dalam makanan seperti perbuatan orang-orang lemah? Aku yakin mereka tidak akan meracun makanan kita. In Hong lalu mau makan juga dan karena memang dia amat lapar, maka sebentar saja dia makan sama lahapnya dengan Bun Hou. Mereka lalu minum teh dan tak lama kemudian In Hong duduk melenggut karena mengantuk. Badannya terasa segar dan sehat, dan Bun Hou lalu turun dari pembaringan setelah menaruh semua perabot makan di depan lubang bagian bawah pintu yang sudah tertutup lagi dari luar itu. Dia mengintai dari lubang-lubang angin yang kecil. Akan tetapi karena tidak dapat melihat Hek Isian Kou maupun Ang Bin Chiu Kui dan istrinya, juga tidak mendengar suara mereka maka dia pun lalu membiarkan In Hong istirahat dan mulailah dia memeriksa keadaan kamar tahanan itu lebih teliti. Akan tetapi, tepat seperti telah diduganya, tempat itu amat kuat dan kokoh, tidak mungkin meloloskan diri dari tempat itu dengan menggunakan tenaga saja. Bagian depan yang ada pintunya terbuat dari baja, demikian pula seluruh dindingnya. Hanya lantainya saja terbuat dari batu. Akan tetapi untuk apa membongkar lantai? Selain tidak mudah, juga tentu nampak dari luar sebelum dia dan In Hong berhasil lolos. Setelah memeriksa dengan teliti, Bun Hou juga duduk bersila di atas lantai batu untuk menghimpun tenaga. Sementara itu, Hek Isian Kou dan dua orang majikan padang bangkai itu berunding tidak jauh dari kamar tahanan sambil berbisik-bisik. Jangan khawatir, aku akan ikut bertanggung jawab. Bukankah Moko dan Molly hanya berpesan agar mereka tidak sakit, mati atau lolos? Nah, ketiganya itu tidak akan terjadi. Aku ingin melihat mereka itu terhina dan rusak nama dan kehormatan mereka sedangkan kalian dapat menikmati tontonan itu. Demikian antara lain Hek Isian Kou berkata dan membujuk mereka. Memang menyenangkan sekali. Choa Tok Sian Li berkata. Asyik sekali kalau menonton itu, kata pula Ang Bin Chiu Kui. Andai kata Moko dan Molly mendengarnya, tentu mereka tidak akan marah. Justru mereka sendiri yang menyuruh mengurung dua orang itu dalam satu kamar, maka kejadian itu bukankah sudah sewajarnya, kata pula Hek Isian Kou. Baiklah, Sian Kou. Lihat saja malam nanti, kehendakmu pasti terlaksana dan kami akan menikmati tontonan itu, hihik-hihik. Choa Tok Sian Li tertawa-tawa genit. Sore hari itu, kembali Bun Hou dan In Hong mendapatkan suguhan makanan dan minuman, bahkan ada seguci kecil arak wangi. Lampu penerangan telah dipasang dan karena sinar lampu hanya dapat memasuki kamar tahanan itu melalui lubang-lubang angin kecil, maka kamar tahanan itu biarpun tidak gelap sama sekali, akan tetapi juga tidak terlalu terang, hanya remang-remang saja. Kini In Hong tidak ragu-ragu lagi untuk makan dan minum, bahkan dia pun minum arak wangi yang manis dan lezat itu untuk menghangatkan tubuhnya, ditemani oleh Bun Hou yang sama sekali tidak kelihatan berduka atau khawatir. Dan memang sesungguhnya, secara aneh sekali kedua orang muda itu tidak merasa khawatir atau tidak senang, bahkan baru sekarang mereka merasakan kegembiraan yang aneh. Mereka tidak sadar bahwa itulah tanda-tanda cinta. Cinta tidak mengenal duka dan khawatir, dalam keadaan bagaimanapun juga. Ketika mereka selesai makan minum dan Bun Hou menaruh perabot-perabot makan di dekat lubang, lubang itu terbuka dari luar dan dengan cepatnya mangkok piring itu disambar oleh tangan yang tidak nampak, dibawa keluar dan terdengarlah suara terkekeh genit dari Choa Tok Sian Li yang berkata, "Hihihihi, selamat menikmati malam pengantin." Bun Hou mengerutkan alisnya. Ucapan seorang cabul seperti Choa Tok Sian Li memang tidak perlu diperhatikan, akan tetapi di dalam kata-kata itu terkandung sesuatu yang membuat dia menaruh curiga. Apalagi ketika lampu penerangan di luar dibesarkan sehingga keadaan di dalam kamar itu menjadi lebih terang, dan dia mendengar suara-suara manusia di luar kamar seolah-olah ada beberapa orang yang mengintai dari luar. Dia merasa curiga, maka didekatinya In Hong yang duduk di tepi pembaringan sambil berbisik. Hong Moi, hati-hatilah. Ada apakah, Hou Koko? Aku menaruh curiga kepada mereka. Agaknya mereka hendak melakukan sesuatu, entah apa. Karena merasa tegang, Bun Hou memegang tangan gadis itu dan tanpa disengaja jari-jari tangan mereka saling genggam. Rasa hangat yang aneh menjalar dari sentuhan tangan itu, getaran yang luar biasa menjalar dari ujung-ujung jari yang bersentuhan terus ke lengan dan ke seluruh tubuh, mengguncangkan jantung. Otomatis mereka saling pandang dan sinar mata mereka melekat.
Di dalam cahaya yang remang-remang namun cukup terang itu, Bun Hou melihat wajah yang luar biasa cantiknya, luar biasa manjanya dan memiliki daya tarik yang amat kuat. Sepasang mata yang bening dan pandang matanya tajam penuh semangat hidup, hangat dan begitu dalam seperti lautan yang sukar dijajagi dalamnya, bibir yang agak terbuka seolah-olah menantangnya, napas yang panjang halus agak tersendat membuat cuping hidung mancung itu agak kembang kempis, leher yang panjang dan seperti tangkai bunga. Dia terpesona. Bersambung ke bab 51. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.